Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Salsabila Siregar dengan NIM F1S1211004 dari ruangan F002 dari jurusan Sistem Informasi akan mempresentasikan uji korelasi parsial terhadap pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS di SMU Negeri Kota Surabaya. Apa-apa saja yang akan dilakukan itu atau lambang-lambangnya. X1 itu dilambangkan sebagai variabel kebijakan Dinas Pendidikan, X2 itu melambangkan variabel partisipasi masyarakat, kemudian Y itu adalah variabel yang melambangkan pelaksanaan MBS atau SMU negeri dan swasta, kemudian ada 30 responden untuk SMU negeri dan kemudian tingkat kesalahannya itu adalah alfa sama dengan 0,05. Sebelum melakukan uji korelasi parsial ini, terlebih dahulu saya sudah melakukan uji korelasi person product moment. Nah, untuk X1 terhadap Y itu didapatkanlah data yang tidak signifikan. Kemudian untuk X2 terhadap Y itu didapatkanlah data yang signifikan. Baiklah, pada uji korelasi parsial ini yang pertama kali dilakukan adalah nilai koefisien. Carilah nilai koefisien X1 terhadap Y. Nah, setelah saya menghitung, itu didapatkanlah hasil 0,256. Kemudian nilai selanjutnya itu carilah nilai koefisien X2 terhadap Y. Dan itu didapatlah hasil dari penghitungan 0,396. Dan yang terakhir adalah cari nilai koefisien X1 terhadap X2 yang kemudian setelah dilakukan penghitungan itu didapatkanlah hasil min 0,018. Untuk data korelasi parsial untuk minus, jika didapatkan angka minus itu tidak apa-apa. Saya akan lanjutkan pencariannya. Pada poin pertama, buatlah hipotesis kerja dan hipotesis nihil dalam bentuk kalimat. Ada 3 bunyi hipotesis kerja. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi masyarakat atau X2 dengan variabel pelaksanaan MBS atau SMU negeri dan swasta apabila variabel kebijakan Dinas Pendidikan dilambangkan dengan X1 itu tetap. Kemudian ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan Dinas Pendidikan yang dilambangkan dengan X1 dengan variabel pelaksanaan MBS yang dilambangkan dengan Y apabila variabel partisipasi masyarakat X2 atau X2 itu tetap. Yang ketiga, ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan Dinas Pendidikan X1 dan variabel partisipasi masyarakat yang dilambangkan dengan X2 apabila variabel pelaksanaan MBS atau Y itu tetap. Selain bunyi dari hipotesis kerja, ada juga bunyi dari hipotesis nihil. Yang pertama itu tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel partisipasi masyarakat yang dilambangkan dengan X2 dengan variabel pelaksanaan MBS yang dilambangkan dengan Y apabila variabel kebijakan Dinas Pendidikan dilambangkan dengan X1 itu tetap. Kemudian tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan Dinas Pendidikan atau X1 dengan variabel pelaksanaan MBS atau Y apabila variabel partisipasi masyarakat atau X2 itu tetap. Kemudian tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kebijakan Dinas Pendidikan atau yang dilambangkan dengan X1 dan variabel partisipasi masyarakat yang dilambangkan dengan X2 apabila variabel pelaksanaan MBS yang dilambangkan dengan Y itu tetap. Setelah poin A tadi, lanjut ke poin B, yaitu adalah buatlah hipotesis kerja dan hipotesis nihil dalam bentuk statistik. Bisa dilihat ada tiga bentuk statistiknya. Yang pertama itu hipotesis kerja R X1 ini adalah kebijakan
Dinas Pendidikan, buka kurung X2 ini adalah partisipasi masyarakat yang dikalikan dengan Y, itu akan mendapatkan hipotesis yang tidak sama dengan 0. Begitu juga dengan hipotesis nihil. Maka hasilnya itu nanti bisa sama dengan 0. Kita akan melakukan pengujian. Begitu juga dengan yang bentuk statistik yang kedua ini, yaitu untuk melakukan pengujian terhadap X2, yaitu partisipasi masyarakat apabila dilakukan itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, dan hipotesis nihilnya itu sama dengan 0. Begitu juga dengan pengujian Y, yaitu variabel pelaksanaan MBS. Bisa saja hipotesis kerjanya itu tidak sama dengan 0 dan hipotesis nihilnya itu sama dengan 0. Poin yang C, masukkan nilai koefisien korelasi ini ke dalam rumus. Nah, setelah nilai koefisien tadi dicari, ini adalah hasil-hasilnya. Yang pertama, lakukan bila X1 terhadap rumus. Maka lakukan rumus seperti ini untuk mencari X1. Nah, didapatkanlah hasil 0,41. Kemudian lanjut ke poin kedua, itu bila X2 tetap rumus. Jadi maksudnya ini adalah bagaimana mencari variabel partisipasi masyarakat dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan itu didapatkanlah hasil 0,29. Kemudian bila Y tetap, maka akan digunakan rumus seperti ini. Jadi variabel kebijakan dinas pendidikan itu digabung dengan sebelumnya itu sudah didapat ya, minus 0,018 dengan variabel partisipasi masyarakat yang kemudian dikurangkan dengan variabel X terhadap Y dan kemudian dikalikan dengan variabel terhadap variabel 2 terhadap Y. Nah, kemudian itu akan dibagi dan diakarkan seperti ini, sehingga didapatkan hasil min 0,134. Pada poin yang D, itu menguji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, kemudian ambil kesimpulan. Untuk kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka itu signifikan. Kemudian, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Untuk yang pertama, kita mencari T hitung untuk parsial dari X antara variabel partisipasi X2 dengan variabel MBS atau SNUY apabila variabel kebijakan dinas X1 itu tetap. Jadi sebelumnya, untuk berdasarkan perhitungan di atas, setelah kita dapatkan hasil dari menghitung T-hitung parsial untuk antara variabel partisipasi masyarakat X2 dengan variabel pelaksanaan MBS swasta MBS yang dinamakan dengan Y, apabila variabel kebijakan dinas X1 itu tetap. Jadi ini untuk mencari X1 itu tetap. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dengan ketentuan tingkat kesalahan alfa sama dengan 0,05 dan derajat bebas sama dengan N dikurang 2 sama dengan 30, dikurang 2 sama dengan 28, sehingga didapat T tabel sama dengan 1,701. Ini dicari dengan menggunakan T tabel, distribusi T tabel yang ada. Nah, kesimpulan itu didapatlah ternyata jika T hitung itu lebih besar dari T tabel atau 2,421 lebih besar dari 1,701, maka ada pengaruh signifikan antara variabel partisipasi masyarakat X2 dengan variabel pelaksanaan MBS Y apabila variabel kebijakan dinas pendidikan X1 itu tetap. Nah, yang kedua itu kita mencari untuk partisipasi masyarakat X2 tetap. Maka dari
T hitung ini didapatkanlah hasil 1,575. Nah, kesimpulannya, ternyata jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel atau 1,575 itu lebih kecil dari 1,701, maka tidak ada pengaruh signifikan eh, antara variabel kebijakan Dinas Pendidikan atau yang dilambangkan dengan X1 dengan variabel pelaksanaan MBS yang dilambangkan dengan Y apabila partisipasi masyarakat itu tetap. Kemudian yang terakhir itu adalah kita mencari pelaksanaan MBS atau yang dinamakan dengan Y itu apakah tetap, apakah signifikan atau tidak. Nah, lakukan rumus sama seperti rumus di atas, yaitu terhitung sama dengan R parsial akar N kurang 3 di akar bagi, kemudian diakarkan lagi 1 dikurang R kuadrat parsial. Maka dari penghitungan ini didapatkanlah hasil min 0,7116. Min 0,716. Nah, kesimpulannya ternyata didapatkanlah jika T hitung itu lebih kecil dari T tabel atau min minus min 0,716 lebih kecil dari 1,701, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel kebijakan Dinas Pendidikan X1 dan variabel partisipasi masyarakat X2 apabila variabel pelaksanaan MBS Y itu tetap. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya bagaimana mencari pengujian uji korelasi parsial. Dan sebelumnya juga telah dilakukan uji korelasi Pearson product moment yang kemudian didapatkanlah hasil jika korelasi variabel X1 dengan Y itu tidak signifikan. Dan juga untuk yang korelasi variabel X2 dengan Y atau pengaruh kebijakan Dinas Pendidikan dan partisipasi masyarakat, nah itu tuh adalah mendapatkan kesimpulan yang signifikan. Data tersebut signifikan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kedua uji korelasi, baik parsial maupun uji korelasi Pearson product moment. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.